Shalom teman-teman semua. Halo, ketemu lagi nih sama aku Kailtan di GoTNT Online Sharing. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. Aku percaya lewat firman ini juga teman-teman akan terberkati. Kita langsung buka aja yuk ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Oke, ya ini ayatnya cukup banyak ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama baca. Nanti aku tuntun teman-teman boleh baca di rumah. Oke, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Oke teman-teman ya, pada firman kali ini, ada satu topik yang dibahas terus di ayat ini ya, dari 1 sampai 15, yaitu adalah tentang waktu, teman-teman ya. Dimana kita harus menghargai waktu, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan waktu bagi setiap kita, ya, 24 jam dalam waktu satu hari, ya kan? 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, teman-teman. Pertanyaannya simple. Teman-teman menggunakan waktu hari kita itu untuk apa? Oke? Kita menggunakan untuk ego kita, atau kita menggunakan untuk kehendaknya Tuhan dalam hidup setiap kita, teman-teman. Ya, itu yang perlu dilihat. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan gitu, teman-teman. Ya, itu diberikan daripada Tuhan gitu. Jadi kita harus kembalikan kepada Tuhan. Oke, kita langsung masuk aja ke poin-poinnya ya. Ada 3 poin yang mau aku sharingin ke teman-teman semua. Yang poin pertama itu adalah waktu ada batasnya. Ya, di ayat 1 tadi dikatakan ya bahwa setiap waktu itu ada batasannya, teman-teman. Oke, ya jadi teman-teman harus paham bahwa kita di dunia yang ini nih, yang sekarang kita hidup ini, itu nggak selamanya, teman-teman. Ada waktunya nanti berakhir gitu loh. Ya, ada waktunya nanti kita sampai di garis finish. Nah, teman-teman mau memanfaatkan waktu yang sekarang kita punya, ya, itu untuk kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang memuliakan nama Tuhan, atau kegiatan yang nggak ada faedahnya gitu loh, teman-teman. Ya, kegiatan yang sia-sia, baik buat diri kita, buat rohani kita, atau bahkan buat orang lain. Gitu teman-teman. Ya, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita ada waktu untuk ibadah, tapi kita malas-malesan. Kita ada waktu untuk komsel, tapi kita beralasan nggak mau ikut. Ya, itu salah satu bentuk kita buang-buang waktu kita, teman-teman. Yang lain apa? Ada waktunya belajar, kita nggak belajar. Ya, kita malah malas-malesan. Oke, kayak gitu-gitu semua, teman-teman. Ya, jadi kita harus paham bahwa setiap waktu itu ada masanya, ada habisnya gitu loh. Ya, jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin. Ya, yang kedua bahwa waktu Tuhan pasti terbaik. Ya, ditulis di ayat 11, teman-teman. Ya, oke, kita paham bahwa terkadang rencana Tuhan itu nggak sejajar gitu loh dengan rencana kita, nggak segaris gitu dengan rencana kita. Kadang kita merasa aku bagusnya masuk SMA yang A nih. Kadang-kadang kita merasa aku masuk SMP yang B nih lebih bagus gitu loh, yang aku mau gitu. Ternyata rencana Tuhan kita nggak dimasukin ke situ.
Ya, kita kesel sama Tuhan, kita sakit hati sama Tuhan. Itu adalah respon yang salah, teman-teman. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, saat kita menjalankan sesuatu dalam kehidupan kita terus ternyata nggak sesuai nih sama apa yang kita mau, kita harus percaya bahwa sebenarnya ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ya, ada rencana Tuhan di balik kita ditaruh di tempat yang sekolah yang kita mungkin nggak mau, ya kan? Kita ditaruh di lingkungan kita, di sekitar teman-teman kita ditaruh di keluarga kita. Itu pasti ada rencananya Tuhan, teman-teman. Ya, jadi percaya aja bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Oke, dan yang terakhir bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan itu sendiri. Ya, ada tertulis di ayat 14. Ya, dikatakan bahwa di situ tuh Tuhan memberikan waktu bagi setiap kita. Ya, sekarang permasalahannya waktu-waktu ini kita gunakan untuk siapa? Oke, kita gunakan untuk Tuhan, kita gunakan untuk pelayanannya, atau kita gunakan untuk diri kita sendiri? Kita megahkan diri kita sendiri, kita agungkan diri kita sendiri. Oke, perhatikan itu baik-baik, teman-teman. Kita perlu lihat sekarang diri kita bahwa fokus kita tuh ke siapa? Buat kemuliaan Tuhan atau buat kemuliaan diri sendiri? Oke, ya. Jadi ada 3 hal yang tadi aku sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama bahwa waktu itu ada batasnya. Oke, yang kedua waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan yang terakhir waktu adalah pemberian Tuhan. Oke, jadi mulai hari ini teman-teman semua kita harus belajar untuk memprioritaskan lagi hidup kita. Oke, kemuliaan Tuhan atau ego kita yang ditinggikan di waktu-waktu yang sekarang kita lagi punya nih, teman-teman. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi kita mau saat Tuhan datang kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik. Amin. Amin. Oke, itu aja teman-teman yang aku mau sharingin buat teman-teman semua. Semoga lewat sharing ini teman-teman bisa terberkati, ada masukan yang baru, insight yang baru buat teman-teman semua, dan bisa di-share ke kanan kirinya. Oke, mulai dari kanan kirinya dulu. Oke, itu aja. Thank you, God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.